Ketika kita selesai sholat, kita baca apa? Sholat enggak aja kamu Ustaz. Selesai sholat baca apa? Istighfar. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Semuanya disebut zikir. Semuanya disebut zikir. Zikir setelah sholat. Isinya apa? Isinya, Ustaz, baca zikir setelah sholat itu apa? Oh, dah, kau mulai istighfar. Padahal istighfarnya itu, tapi disebut apa lagi? Semuanya disebut zikir. Zikir itu artinya apa? Ingat. Karena orang bilang ingat mati. Macam mana? Mati. Berarti udah ingat mati. Udah ingat mati. Mak mau bilang apa? Ini mobil udah di depan. Aku mau berangkat merantau, Mak. Tahun depan insya Allah kita berjumpa kalau panjang umur. Begini nak, kalau kau berangkat jangan lupa kau sama ayahmu. Jangan lupa kau sama ayahmu. Terus selama berangkat saya sebut nama ayah tadi Leman. Itu ingat ayah. Jadi zikir itu apa? Saya zikrullah, berzikir kepada Allah. Maksudnya apa itu? Zikir kepada Allah. Apa itu zikir kepada Allah? Mengantarkan hati, hati. Menghantarkan hati, ya. Kemana ini hati ini antarnya? Saya ini mau zikir kepada Allah. Apa itu zikir kepada Allah? Ini hati saya ini saya bawa, saya antarkan kemana? Ya, antarkan untuk patuh kepada Allah. Jadi ada perasaan di dalamnya. Sholat zikir nggak? Zikir. Ada hati itu dalam sholat. Ngaji gini zikir nggak? Ada hati itu dalam kaji. Baca Quran zikir nggak? Ada hati itu dalam baca Quran. Menasihati anak zikir nggak? Zikir. Ada hati itu dalam menasihati. Kita tidak menjadikan perbuatan kita sebagai zikir kepada Allah. Tidak kita jadikan perbuatan kita ini sebagai zikir kepada Allah. Pernah nggak Nabi marah sama orang? Pernah. Marahnya Nabi itu apakah karena memang marah pribadi atau karena zikirnya kepada Allah? Berarti dimarah aja ada zikir. Berapa banyak kita marah, kita nggak zikir. Makanya orang yang dendam sifatnya, usahakan jangan marah. Kenapa? Karena dia tidak berzikir kepada Allah. Andaikan dia berzikir kepada Allah, nggak ada dendam. Karena dia selalu ingat Allah. Oh iya, Allah marah kalau aku dendam. Ini 2 jam lagi pas 3 hari ini. Pemusuhan lebih daripada 3 hari. Nasa ini Islam itu. Berarti ku cabutlah permusuhan itu. Ini. Jadi ketika kita nundukkan diri kita pejamkan mata kita masukkan perasaan kita ke dalam hati untuk melihat zikrullah yang di dalam hati. Ada, dapat apa enggak? Enggak dapat. Bukan enggak dapat. Ya, karena memang tidak ada. Supply-nya dari mana? Dari sini enggak ada. Tapi tangkinya ada Ustaz, udah kuisi semua tangkinya. Kenapa nggak nyambung kemana? Kapan kau ngisi tangkinya? Aku tadi semayang maghrib.
Berarti kan udah kuisi tangki yang ini. Tapi kenapa nggak nyambung kemarin? Kau sedang sholat, ya, wayarnya nggak sesuai nih antara perbuatanmu dengan hatimu. Berapa banyak orang yang tawajuh hanya bisa menyebutkan Allah, 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 Allah dalam hati, dalam keadaan dia tidak bisa melihat indahnya tulisan Allah. Dapat asal. Ada yang dikatakan bahwasanya pokok amal hari itu adalah hati. Ya. Hati itu bisa terganggu apabila sekelilingnya itu juga tidak beres. Di contoh tangan. Ya. Hati itu dikelilingi oleh tangan, mata, telinga, mulut, otak, kaki. Itulah tetangganya. Lalu kita bandingkan dengan sabda Rasulullah bahwasanya yang pertama itu adalah hati. Ya. Hati yang pertama kan hati berarti bisa memberitahu. Kalau hati baik, maka perbuatan juga jadi baik. Berarti tentunya hati. Iya. Jadi kenapa nggak baik? Kenapa? Karena hati nggak baik. Enggak. Kenapa hati nggak baik? Ya, karena tercemar. Kenapa bisa tercemar? Karena dekat dengan yang nggak baik. Kenapa hati dekat dengan yang nggak baik? Anggota tubuh kita mengantarkan hati kita ke tempat itu. Ini ada orang ngaji, ini ada orang judi. Ya, hati ini di atas, di dalam. Ini HP sini kaki. Datang kaki tadi diantarnya hati ini ke tempat judi. Kenapa kaki bisa memerintah hati? Apa? Kenapa kaki bisa memerintah hati? Padahal hati itu yang paling dominan. Karena ada nafsu. Enggak. Buka surat Yusuf 53. Surat Yusuf 53. Ayat 53. Juz itu ya. Juz. Nah, terserahlah itu, jangan bertekak pula di halamannya. Sudah, baca. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada kejahatan. Nah, siapa yang memberikan statement bahwa nafsu itu mendorong kepada kejahatan? Allah kan. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Hati-hati. Hati-hati. Itu payah itu orangnya. Kalau kita mengikuti kata tadi, berarti kita berhati-hati. Ketika kita terbujuk juga oleh orang tersebut, pada saat itu kita hati-hati apa enggak? Di saat kita terbujuk oleh pengaruh orang itu, di saat itu kita hati-hati apa enggak? Di saat kita melakukannya itu, kita itu lalai enggak dengan kalimat hati-hati tadi? Maka kapanpun kita melakukan maksiat, pada saat itu kita sedang lalai. Jadi nafsu ya mendesak manusia kepada kejahatan. Desak. Illa ya, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Nah, nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Bisa nggak kita lihat nafsu kita ini dirahmati oleh Allah atau tidak? Selesai sholat, banyak kali orang selesai sholat langsung pergi.
Yakin nggak kita kalau duduk di situ masih dapat pahala? Yakin. Penyebab pergi tadi apa? Nafsu. Kita lihat di nafsu kita ini ada bekas rahmat Allah itu. Jadi ketika bekas rahmat itu tidak ada, berarti kita tercatat sebagai orang yang pertama yang didesak untuk melakukan kejahatan. Aku tergantung hatiku, betul, tergantung hatiku. Cuman kemana hatiku ini kubawa, itu masalahnya. Ini lahir anak. Bandel ini minta ampun. Bandel. Apa aja bentuk bandelnya? Judi. Judi yang model bagaimana? Judi kartu. Dari mana dia tahu judi kartu? Dari mana? Dari lingkungan. Udah. Berarti diserahkannya hatinya kepada lingkungan tersebut. Hatinya diserahkan, maka diisi lingkungan, jadilah itu. Pala emaknya, kau bandel kali kau jadi anak, masuknya pesantren. Di pesantren sana bandelnya saja subhanallah. Berarti diserahkannya nggak hatinya kemari? Enggak. Berarti dia nggak bisa apa-apa. 2 bulan, 3 bulan, lama-lama dia lunak. Diserahkannya hatinya di sini. Jadinya apa? Lingkungannya mempengaruhi hatinya. Pulanglah dia ke kampung. Sampai kampung dapat lingkungan yang baru. Kapanpun ini anak menyerahkan hatinya kepada lingkungan tersebut, di situ dia mulai terpengaruh. Ini ngaji nih kita hadir. Kita serahkan nggak hati kita ke lingkungan ini? Kalau nggak akan mempengaruhi kita. Ya. Jadi jangan katakan tergantung hati. Betul kita ngikuti hati. Cuman kemana hati seringnya kita letakkan? Kemana? Nah, itu lagi. Kemana Pak Said? Terus ingat saya hati itu bagaimana hubungannya dengan niat, Ustaz? Apa? Dengan niat awal. Apakah ada hubungannya hati tersebut dengan niat awal? Seperti contoh kepindahan hati ini, ya, ini hati. Di kanannya ada iman, di kirinya ada nafsu. Dah. Iman ini apa? Di kanannya ada akal, salah. Di kirinya ada nafsu. Akal ini didampingi oleh iman, nafsu ini didampingi oleh qarin. Maka dunia iman ini dalil. Ya. Nilai ini. Nah, hati ini dekat dengan akal, didampingi oleh iman. Dunia iman ini dalil, didampingi oleh nafsu. Apa namanya? Di samping akal ada nafsu, didampingi oleh qarin. Dunia qarin ini apa? Maksiat. Nilai ini. Maka disinilah kita ini berjihad. Kemana kita ini? Bisa nggak kita ini ke kanan? Alam naj'al lahu ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami jadikan bagimu 2 mata, 1 lidah, 2 bibir, wa hadainahun najdain, kami berikan petunjuk 2 jalan. Iman membawakan jalan. Nafsu juga membawakan jalan.
Kalau hati kita cenderungnya kemari, berarti ini besar pengaruhnya. Kalau hati kita cenderungnya kemari, berarti ini besar pengaruhnya. Allah bebaskan kita. Ya. Nah, di mananya nih Pak Said? Ini sampai sini ceritanya. Di mananya yang mau ditanggapi? Itu dari situ timbul lagi pertanyaan, Ustaz. Apa peranan doa? Kalau seandainya Allah sudah menentukan bahwasanya Anda ke kanan, Anda ke kiri, Anda Doa itu dari kanan apa dari kiri? katakanlah seperti itu, doa dari orang tua. Ya Allah, Tuhanku, anakku supaya jadi orang soleh, umpamanya. Ya. Lantas peranan doa. Pertanyaannya juga, kalau ya Allah Tuhanku jadikanlah anakku orang yang soleh, doa dan usaha itu dia dijadikan satu apa enggak? Jadi sah. Nah, sekarang ketika kita berdoa, apakah satu dengan usaha? Ini nih masalahnya. Apakah satu dengan usaha? Ya Allah Tuhanku, berbuahkanlah sawitku ya Allah. Udah kau tanam? Belum. Di situlah dia. Yang kedua, arah anak. Dia ke Pekanbaru, saya doakan ya Allah, amankanlah anakmu sampai Banda Aceh. Ya, nggak nyambung. Pada saat kita sekarang ini, nah, kalau saya masang togel, berdoa nggak dalam hati saya supaya menang? Berdoa kan? Menang. Ketika saya sholat, berdoa nggak hati saya supaya diterima? Belum tentu. Berarti udah maksimal sholat kita ini. Kita sudah berbuat, tapi belum maksimal. Kalau sapi saya hilang, lalu saya sholat hajat, berdoa nggak supaya sholat saya ini dikabulkan? Berdoa. Lebih besar hajat mana? Sapi atau hajat masuk surga? Apalagi sholat tarawih. Pak Adam itu tak ada cerita itu supaya diterima, nggak ada itu. Supaya cepat siap aja yang ada. Nah, ini lagi. Nah, sampai sini apa yang mau di ini kan? Yang mana lagi? Saya sudah berikan keterangan. Nah ini manusia didampingi oleh iman. Apa akal? Ada nggak akal kita? Ada. Ada nggak akal kita? Ada. Jadi Allah mengatakan, Allah menimpakan azabnya kepada orang yang tidak menggunakan akal. Sedang sholat kita kerjakan, pada saat itu akal apa nafsu yang ada? Kita sedang sholat, di situ yang ada akal apa nafsu? Sebenarnya nafsu. Hah? Apa yang diinginkan nafsu? Akal kita ada nggak? Ada. Jadi ketika, nah Allah menimpakan azabnya bagi orang yang tidak menggunakan akal, itu kan ayat. Jadi kira-kira sholat kita ini belum standar untuk menyelamatkan diri dari Allah. Makanya sering saya katakan, yang ngaji-ngaji ini, yang udah ngaji sama saya, tolong sholatnya jangan cepat. Yang udah ngaji sama saya, tolong sholatnya jangan cepat. Yang belum ngaji, macam mana sih bilangnya? Sobat. Tolong sholatnya jangan cepat. Tapi Ustaz sana cepat gitu. Itu yang biarkan Ustaz sana. Dengan metodenya. Bukan kita nyalahkan yang sana, enggak.
Biar aja yang sana dengan caranya. Jadi yang ngaji sama saya, tolong sholatnya jangan. Jadi nanti kapanpun saya tengok agak cepat, ini. Itu aja nih. Jadi kalau saya tengok nanti agak cepat berarti nanti nggak mau ngaji sama saya. Masih cepat. Ya Ustaz, bacaannya yang panjang gitu. Bukan bacaan yang panjang. Sesuai tajwid. Kantong perut orang ini kan nggak ini dia. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar kantongnya isinya 3 piring. Makan dia 2 piring. Banyak apa nggak? Kurang. Sikit. Yang kantongnya cuma 1 piring. Makannya 1 piring full. Banyak nggak? Banyak. Disesuaikan. Nah, kalau bacanya kul huwallah, semana cepatnya. Kalau bacanya sabihis, semana. Kenapa kita baca sabihis, orang kul huwallah cepatnya duluan awak? Gitu loh. Awak ngari entok, orang dadar telur. Duluan matangnya kari entok. Ya. Presto aja pun memang agak lama. Ini. Nah, sertakanlah akal pada berdiri. Sertakan akal pada berruku. Sertakan akal pada sujud. Sertakan akal pada tasyahud. Karena agama ini menjalankan dia dengan akal. Makanya orang gila sholatnya nggak disuruh. Karena akal tidak ada. Sekarang kita nggak gila, tapi dalam sholat nggak ada akal. Jadi yang ngaji sama saya, tolong sholatnya. Ustaz, waktu saya perhatikan waktu sholat tarawih Ustaz, waktu kita membaca tasbih akhir itu, rasanya baru kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, udah assalamualaikum. Iya, rata-rata imam itu. Rata-rata bacanya itu Ustaz. Rasanya kita percepat pun rasanya belum siap. Belum siap. Saya udah meninggal kah kawan itu? Udah meninggal. Nah, heran juga saya. Kenapa dia tasyahud akhirnya cepat kali? Jamaah saya, rupanya dia salah paham. Jadi ditanyanya, Ustaz, tasyahud awal itu sampai mana? Tanyanya. Saya bilang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, berarti selesai. Dah. Tasyahud akhir itu Ustaz? Oh, tasyahud akhir itu sampai fil alamin innaka hamidum majid. Nah, lalu sholat maghrib kan udah tasyahud awal tadi. Begitu rakaat kedua, dia bukan dari at-tahiyatul, dari wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid. Ya. Siapa orangnya? Tanya Pak Jepri. Enggak ada Pak Jepri. Nah, saya pun tahu infonya dari dia. Semoga Allah mengampunkan. Amin ya Allah. Karena dia sudah meninggal. Mudah-mudahan ya ini sebuah tersalahnya dia karena dia belum paham. Tersalahnya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Tapi saya nggak yakin saya imam tarawih tadi begitu. Ya. Ada beberapa imam. Ya. Saya kayak subuh tadi udah berkali-kali juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya ikuti bisa.
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala. Pokoknya di situnya enggak dapat saya. Iya. Lahul enggak lompat. Tapi cepat kali. Lahul mulku wa lahul hamdu tunya saya dengar itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak dapat saya. Dia orangnya fasih kalau qari hampir orang. Sumatera Utara ini dia qari. Enggak dapat saya. Kalau saya baca lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, kadang-kadang saya henti di situ. Kadang-kadang saya sambung. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini. Saya pinginnya saya rekam dulu. Nanti baru saya pelankan di laptop. Keluar enggak hurufnya semua? Sertakan akal. Sertakan akal. Nah, Ustaz udah ku sertakan akal, padukan dengan dalil. Padukan dengan dalil. Apa itu? Yang namanya bacaan mesti keluar. Baca itu keluar dia dari dalam. Baca ini kan di sini. Kau baca, berarti kau keluarkan dari sini. Di mana gerbangnya? Makharijul huruf. Bukti dia keluar, kuping mau dengar. Karena kalau kau nggak dengar, berarti dia nggak terbukti keluar. Meskipun kalau ada orang meninggal di kampung itu keluar nggak ngelayat? Keluar. Jumpain ketua STM nggak? Enggak. Nanti kalau nggak jumpa kan nanti dianggapnya nggak datang. Enggak. Kan? Setahun. Jadi ada bukti keluar. Buktinya kuping dengar. Mana lagi buktinya? Ada kumat kamit mulut. Jadi kenapa? Karena itu perintah dalil. Sekarang ada nggak? Kalau nggak ada berarti akal kita nggak berjalan di situ. Nah, kalau tidak ada yang ini, mari kita periksa yang ini. Sedang sholat itu tadi bawaannya apa? Pengen buru-buru. Saat itu kita sedang santai apa sedang buru-buru sebenarnya? Kenapa waktu sholat timbul buru-buru? Kan kita sedang santai ini. Kenapa waktu sholat timbul buru-buru? Karena nafsu. Nah, apa sebabnya? Perintah siapa itu? Qarin. Ketika Qarin memerintahkan, tujuannya apa? Supaya sholat kita nggak ada guna. Dan pada saat itu kita menjalankan perintah ini apa perintah ini? Makanya saya katakan, ngaji sama saya, tolong jangan buru-buru. Ayo ngaji mau Ustaz Sarifuddin ini nggak alim, nggak apa-apa. Karena surga itu dominan isinya orang bodoh. Orang bodoh itu isinya banyak. Orang alim itu sedikit. Karena kalau orang alim masuk surga, ya kita nggak usah ngaji. Kalau orang alim masuk surga, kita nggak usah ngaji, Pak. Kenapa? Toh nggak alim-alim kita. Berarti kan nggak masuk surga. Nggak alim-alim. Surga isinya banyak orang bodoh. Saya ada kawan saya, yang satu ngomongnya pindang celat tadi. Pindang itu pindang apa pindang? Suara hidung. Suaranya dari hidung. Yang kedua celat. Sengau. Nah, sengau. Cong bahasa saya. Dah. Jadi celat satu. Yang satu tadi ngomongnya poseh. Tapi bandelnya luar biasa. Datanglah si paseh bandel sama si celat jujur ke depan pintu saya. Saya benci kali apa yang paseh ini tadi. Habis dicolongnya mangga saya rambutan jengkel saya tengoknya. Masuk dia ke rumah. Assalamualaikum. Paseh kan di sini pun. Assalamualaikum. Gitu kan. Paseh kali. Enggak saya hargai kepasihannya karena ulah. Datang yang satu tadi. Assalamualaikum. Oh, itu si Kualan datang.
Waalaikumsalam, masuk. Senang saya. Bahkan senyum, ketawa aja saya. Kalau ngobrol sama dia ketawa aja saya. Begitu. Sekarang ini kita masalahnya udah nggak fase, bandel pula. Apa yang mau dihargai ini? Nah, jadi zikir, ya, zikir apa itu tadi? Zikir mengingat Allah. Pada waktu kita mengingat Allah, ya, apakah kita hantarkan hati kita itu kepada kehendak Allah? Apakah hati kita hantarkan kepada kehendak Allah? Kalau memang hati kita tidak kita hantarkan kepada kehendak Allah, apakah kita termasuk orang yang mengingatnya? Jangan-jangan kita ini sebenarnya bukan orang yang ingat Allah. Kita hanya orang yang nyebutnya, bukan orang yang ingat. Jadi beda itu. Ada orang yang nyebut, ada orang yang ingat. Kalau yang ingat itu dituntut perasaan. Kenapa Wak nangis? Nangis ada tes mata. Teringat aku masih dola. Perasaannya. Datang kawan ni tadi sebut, kau tahu dola? Tahu kau dola? Dola itu. Lebih banyak lagi dia nyebutnya. Kau tahu dola? Dola itu. Tahu kan? Lah masa nggak tahu? Ya itu. Ada nggak perasaan kita? Maka coba lihat An-Nahl 43. Dah baca. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ayatnya apa? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla zikri. Fas'alu, tanyakanlah kepada ahla zikri, ahli zikir. Dah, tanyakan kepada ahli zikir. Memangnya ada berapa zikir itu? Banyak. Tanyakan kepada ahli zikir. Ada yang orang zikir, ada orang zikir, ada ahli zikir. Kita ini udah zikir apa belum? Ada sebut. Belum tentu zikir. Ada sebut, ada ingat. Kita ini udah ahli, udah termasuk orang yang ingat apa tidak? Kita ini. Kemudian ada ahlinya. Ahli zikir. Saya mau nanya ini. Saya pengen nanya. Kenapa Allah bilang tanyakan kepada ahli zikir? Kenapa enggak dibilang tanyakan ke ustaz? Karena ustaz belum tentu perasaannya diserahkannya kepada Allah. Lalu bagaimana kalau hatinya belum diserahkannya kepada Allah, lalu jawabannya itu bukan dari Allah? Contoh, saya kalau sembahyang cepat kali, secepat-cepatnya. Saya sholat ini secepat-cepatnya. Nah, sebenarnya kalau tuntunan syariat cepat apa enggak? Enggak. Dah, datang Mas Lipung, nanya ke saya. Saya ini tadi sholat cepat. Ustaz, bagaimana itu sholat itu nih? Kalau saya cepat-cepat gini macam mana? Saya jawab apa?
Saya jawab Boleh. boleh. Saya jawab nggak apa-apa. Jawaban nggak apa-apa itu dari saya apa dari Dari Ustaz. dari saya. Maka tanyakan kepada ahli zikir. Apa itu? Yang hatinya diserahkannya kepada Allah. Cuman zikir itu apa saja? Kita mana tahu orang itu diserahkannya hatinya ke Allah apa enggak? Kan kita nggak tahu. Urusan hati kan urusan Allah. Kita nggak tahu urusan hati. Hanya Allah yang tahu urusan hati. Jadi zikir. Nah, jadi kan udah tahu zikir tadi apa. Lalu kita lihat, kita ini orang yang berzikir apa enggak? Nah, pertama kita lihat surat Shad ayat 1. Ya, surat Shad ayat 1. Kita lihat. Jadi Allah tadi udah nyuruh tanyakan kepada ahli zikir. Nah, coba kita lihat surat Shad ayat 1. Siapa orangnya? Coba baca. Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Baca ayatnya. Al-Quran dzikri. Z-nya 2 kali. Zikri. Shad. Ya. Wal Quran, demi Quran. Z yang mempunyai keagungan. Shad yang mempunyai keagungan. Quran ini agung enggak? Agung. Kita ini ngagungkan Quran apa enggak? Kita ini ngagungkan Quran apa enggak? Saya mau nanya ini. Nih, saya mau nanya ke ini. Saya anggap dia ahli zikir. Dia ahli zikir. Saya mau nanya. Saya lihat dia tidak mengagungkan Quran. Berarti cacat 1. Ya. Taruhnya Quran, taruhnya pecinya ini. Cacat 1. Biasanya kalau udah gitu orangnya pun nggak patuh kali itu Quran. Dia tidak mengagungkan Quran. Tidak menjadikan Quran itu sumber utama. Ya. Berarti masih 1. Boleh jadi yang lain ada, 1 aja kurangnya. Saya tengok lagi lah. Saya lihat dalam surat Yasin ayat 6-9. Saya cari. Karena saya mau bertanya ini. Ada satu sosok orang yang pantas untuk saya bertanya. Surat Yasin ayat 6-9. Sudah dapat? Nah, coba. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Dia yang menjadikan Quran bukan hanya diagungkannya, tetapi dijadikan pelajaran. Dia tidak sibuk dengan senandung ini itu, tetapi dia sibuk dengan menjadikan Quran sebagai pelajaran. Ada nggak? Karena kadang-kadang orang ini hanya ngambil senandungnya aja. Ya, ngaji malas. Itu aja cuma. Kan ada yang model gitu. Ada Ustaz. Kadang-kadang kori-kori ini pun habis ngaji, permisi dia. Permisi nih Pak BKM ini. Ada acara sana lagi. Mana ada itu, ikut aja. Tak ada ini. Dia cuma ngambil ini aja. Oh, itu ya. Sedangkan Quran bilang nggak pantas. Quran ini bukan nggak boleh melakukannya, boleh. Cuman jangan diambil itu tok. Jadikan Quran ini pelajaran. Nah, kenapa?
Karena kalau dia sudah lantang-lantang dia tidak menjadikan Quran pelajaran, berarti dia sudah tidak ada dua. Macam mana saya mau bertanya ini? Pertama, Quran nggak diagungkan, yang kedua tidak dijadikan pelajaran. Dah. Mungkin kan dua nggak ada. Yang ketiga lah saya tengok. Coba buka Anbiya ayat 24. Anbiya ayat 24. Surat yang keberapa? Surat yang keberapa? Hah? Surat yang ke 12. 11. Surat yang ke-11. Halaman 323. Coba baca. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainnya? Katakanlah, tunjukkanlah hujahmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku. Nah, haza zikrun. Kan di ayat itu haza zikrun. Kan kita bahas masalah zikir. Haza zikrun. Ya. Al-Quran ini adalah peringatan. Jadi Quran ini peringatan. Nah, ini orang ini tadi menjadikan Al-Quran sebagai peringatan apa enggak? Ini kadang-kadang kalau ceramah enggak pakainya ayat peringatan, pakainya ayat yang menyenangkan orang aja. Ya. Dia carinya ayat yang menyenangkan orang. Gimana caranya orang senang? Karena kalau pakai peringatan orang marah. Dia nyari orang senang, enggak mau ngingatkan. Kita kalau ceramah ini ya enggak perlu keras-keras lah. Orang pun marah nanti. Quran nggak diagungkan, nggak dijadikan pelajaran, nggak digunakan sebagai dalil untuk mengingatkan. Nah, bertanya aku lama ini gimana? Bertanya. Ada Tengku. Kalau saya sebutkanlah di kampung nih, nggak enak nanti. Iya. Cuman herannya kajinya satu guru kan? Satu guru. Cuman dia nggak tamat. Ya saya pun nggaknya tamat kali gitu kan. Satu guru. Menikah sama orang sana, masalah saya bilang, tak orang mana, kok gitu. Diunggahnya ulama ini, oh ini nggak enak. Menikahlah dia sama orang sana. Jadi, nah istrinya nih tadi pernah ngaji di Purba kalau nggak salah, ya di Purba. Cuman nggak tamat juga, gitu kan? Sama-sama nggak tamat. Hanya beberapa tahun aja lah ngaji. Nah, pulang dari Purba sering juga tinggal sholat. Belakangan udah bersuami, udah nyadar-nyadar, nah rajin sholat. Jadi gara-gara sholat anaknya jadi 2 orang bandelnya subhanallah. Jadi apa kata suaminya? Perempuan ini kalau mau masuk surga patuh kepada suami. Iyalah bang, kata istri, harus patuh kepada suami. Kemudian urus rumah baik. Ya aku belum sholat zuhur bang. Sholat ini sebenarnya nggak penting kali, asal patuh sama suami udah. Nah, ini fatwa itu macam mana? Cocok nggak sama yang ini? Enggak cocok. Maka lihat ke sini, jangan lihat ke sosoknya. Paham? Ada seseorang malas duha. Murid yang rajin duha mengukuhkan supaya dia ini dia ragu sebenarnya duha ini gimana? Tanyanya sama sosok yang malas duha. Lalu apa kata ini? Macam mana sebenarnya duha itu, Ustaz? Duha itu kan enggak penting kan? Kan begitu. Maka jadilah murid ini tadi enggak mementingkan duha. Ada satu sosok ini tadi memang rajin duha. Tanya bagaimana Ustaz duha itu? Aduh, kalau bisa jangan kau tinggalkan. Karena itu bentuk syukurmu kepada Allah atas rezeki yang udah kau terima selama ini.
Maka jangan kau tinggalkan. Kalau tahajud Ustaz, dia nggak ahli tahajud. Nah itu nggak apa-apa gitu kan. Begitulah. Maka bukan kemarinya. Lihat kemari. Tanya, ahlinya apa enggak? Ahli zikir apa enggak? Dah. Jadi ahli peringatan. Dah. Kemudian kita lihat lagi dalam Al-Quran Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2, surat yang ke-59 enggak? Oh enggak. Al-Anfal kan ayatnya di bawah. Al-Anfal kan ayat masih bang. Hah? Jangan pula ke-59. Hah? Ayat 2. Coba baca Mas. Dah? Yang keempat, apa namanya? Baca artinya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah itu getar hatinya. Nah, ada disebut zikir di situ. Zukirallah. Ada disebut kata zikir. Berarti zikir di sini menyebut nama Allah. Berarti yang mulutnya itu kalimatnya kalimat Allah. Apa itu kalimatnya kalimat Allah itu macam mana? Wak, nanti malam kita jadi pergi Wak. Apa dia bilang? Allah gitu. Insya Allah. Tak keluar. Ya jadilah. Bodoh kali pun kau. Kalimatnya kalimat Allah. Insya Allah. Itulah Wak tengoklah itu. Masya Allah. Ini Wak ada jambu di sekitar. Alhamdulillah. Ini dosa ini. Astaghfirullah. Si Polan meninggal. Innalillah. Yang keluar itu. Sekarang, nah kita tengok ada nggak keluar? Si Polan meninggal. Hah? Mati dia. Ada aja. Main mati-mati aja. Keluar kalimat itu. Inilah ini. Ahli itu dia. Ahli itu. Mata sedang ngantuk. Ngantuk kali. Karena kombur sampai jam 2. Ya kan? Mata ngantuk. Tiba-tiba di masjid bersuara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di masjid bersuara. Mata ngantuk kali ni. Karena kombur sampai jam 2. Itu macam mana ucapan kita ini? Alhamdulillah, bentar lagi subuh. Gitu. Keluar enggak kata itu? Hah? Keluar enggak kata itu? Sedang ngantuk dia soalnya. Enggak keluar kan? Ini. Nanya pula sama yang enggak keluar kata itu. Enggak jadi ini. Ini saking kan kuatnya kombur, ada orang yang menyewakan rumahnya. Udahlah, itu rahasia itu. Nah, kemudian kita lihat lagi surat Hijr ayat 9. Cukuplah. Yang terakhir ini aja kita bahas. Hijr ayat 9. Coba buka. Surat Hijr. Surat ke berapa itu? Enggak, saya tanya lagi. Surat Hijr ayat 9. Dah. Baca artinya.
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Nah, di situ disebut Quran apa enggak dalam ayatnya? Quran. Bukan, zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami turunkan zikir, tapi di situ maknanya Quran. Gimana? Lihat. Ada enggak? Gitu. Kalau memang ada, berarti ini sosok seorang ahli zikir. Salat zikir enggak? Zikir. Berarti dia juga ahli salat, berarti dia ahli zikir. Ada, bertanyalah kepada dia. Insya Allah nasihatnya nanti nasihat yang baik. Karena jawaban seseorang ya lebih dominan membela dirinya. Jadi kalau dirinya sudah seperti itu, ya, insya Allah. Ada orang, rajin kali siwak, tahu kan? Rajin kali siwak. Ustaz, bagaimana? Dia siwak di situ. Saya nanya sama Ustaz, bagaimana sebenarnya siwak itu? Oh, siwak itu sunnah. Rasulullah suka. Senyum enggak dia yang bersiwak itu? Cuman siwak aja dia ngomong, sembahyang enggak? Kan gitu. Kenapa ada ceramah orang tersinggung? Yang membuat tersinggung itu yang karena dia lakukan, ya kan? Yang karena dia punya masalah dengan itu atau tidak? Iya. Makin banyak kita tersinggung mendengar ceramah, makin Allah tunjukkan kau punya masalah dengan yang disebut berarti zikir kita belum beres. Kalau udah zikir kita belum beres, bagaimana mungkin ketika kita tawajuh zikir itu keluar dari sini? Pejamkan mata. Pejam. Lihat tulisan Allah dalam hati. Tidak dari hati, yang ada dari otak, penekanan otak ke hati. Kenapa tidak dari hati? Karena supply dari ini tadi tidak ada. Ini. Maka kita ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Cuman karena kita bandingkan sama siapa-siapa, nah lumayan kita di situ yang membuat kita nyaman. Ada orang celana puntung segini, awak duduk nih tadi udah pakai celana segini, udah lumayan lah. Masih dibandingkan sama dia masih lumayan awak. Datang pula orang pakai jubah, pakai sorban, nggak pede lagi awak di situ tadi. Kenapa nggak pede? Karena mereka udah tinggi-tinggi. Apa yang membuat kita sekarang nyaman? Karena kita berada di lingkungan orang yang tidak taat, maka kita merasa udah hebat kan. Pertanyaannya, apakah ukuran di akhirat nanti Allah memakai ukuran kita atau ukuran sahabat? Sahabat. Ukuran sahabat. Berarti kalau kita diukur dengan sahabat, kira-kira kita ini dipakai apa dibuang? Dibuang. Gitu. Nah, inilah yang harus kita godok. Ya, gimana caranya supaya kita dipakai? Itu tujuan kaji. Bukan tujuan kaji ini untuk pandai ngolah gitu. Kita ngaji tujuan supaya menang komur gitu, enggak usah. Silakan kau menang. Tujuanku ngaji untuk membenahi diriku. Yang pertama tadi apa? Kalau ngaji sama saya, tolong sholatnya jangan buru-buru. Wallahu a'lam. Cukup.